Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al hudaya ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am di ayat 109 dan selanjutnya. Sebagaimana yang saya baca tadi, ayat 109 Allah menceritakan kepada kita semuanya melalui Rasulullah bahwa orang-orang Quraisy Mekah waktu itu, orang kafir Quraisy Mekah dan orang musyrik itu bersumpah dengan sungguh-sungguh kalau Muhammad bisa mendatangkan mukjizat sesuai dengan permintaannya, maka mereka akan beriman kepada Rasulullah. Namun Bapak Ibu sekalian, dijawab oleh Allah di ayat ini, betapapun Rasulullah itu akan memberikan sebagaimana permintaan mereka, namun pada akhirnya mereka juga tidak beriman. Itu diketahui oleh Allah, karena Allah yang menciptakan hatinya manusia. Allah menciptakan manusia dan tahu isi hatinya. Kenapa tidak beriman? Karena keras, hatinya keras. Jadi tetap menolak walaupun ditunjukkan mukjizat yang ada. Ayat ini tidak hanya untuk orang-orang Quraisy Mekah, tapi di masa sekarang ini juga banyak orang menantang akan beriman, namun tergoda oleh situasi yang lain, akhirnya keimanannya kandas, tidak akan beriman sesungguhnya kepada Allah. Dan mereka membenci kepada aturan Islam yang dituangkan oleh Allah melalui Al-Quran. Orang yang tidak beriman, yang keras hatinya, zaman sekarang pun juga sama seperti zaman dahulu. Nah, ini contoh kejadian pada masa Rasulullah, yaitu Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy musyrik dan orang-orang Quraisy yang kafir. Secara umum coba dengan terjemahkan surat 6 ayat 109.
Mereka bersumpah dengan nama Allah. Nah niki. Terus dengan segala kesungguhan. Ini Pak Bu, Allah menyatakan sumpah mereka itu gak main-main, sungguh kesungguhan Pak Bu. Oleh sumpah kayak temenan. Terus isinya sumpah nih, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Itu pernyataan mereka. Jadi kalau ada mukjizat dari Allah datang, la yu'minunna, sungguh mereka akan beriman. Nih, pasti mereka akan beriman kepadanya. Ternyata Allah memerintah Rasulullah, ya Rasul katakan kepadanya. Lanjut ayat. Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Tidak usah sumpah. Ya Rasul sampaikan mukjizat itu yang punya hak prerogatif itu Allah. Rasulnya itu hanya menerima, dan mukjizat itu tidak bisa dibuat-buat Pak Bu. Contoh ya, Nabi Musa itu punya tongkat kayu biasa itu loh. Tapi Allah menjadikan mukjizat lewat tongkat itu. Wahai Musa, lemparkan tongkatmu, jatuhkan ke tanah. Allah yang menjadikan, padahal kayu biasa. Begitu dijatuhkan ke tanah, terus jadi ular besar yang gesit. Itu nggak bisa diulang-ulang oleh Nabi Musa, Pak. Meneng-meneng terus nang kancane iki lho tak dudono ya, iki mukjizatku. Delok niki. Sudah dilempar terus dadi ulo. Gak iso, Pak. Kejadian itu kalau ada peristiwa besar. Karena itu bisa berulang karena diperintah oleh Allah menghadapi Fir'aun. Makanya berulang ketika menghadapi Fir'aun. Karena perintah Allah. Kalau karepe Nabi Musa sendiri betul saged kok. Wong mukjizat itu hak prerogatif Allah. Misalkan laut oleh Nabi Musa diperintah oleh Allah, pukulin laut itu dengan tongkatmu, dipukul, membelah airnya. Jadi seperti tembok, sini seperti tembok. Ini pakai jalan bisa. Tapi peristiwa itu hanya sekali itu toh, tidak bisa diulang-ulang. Menang-menang terus Nabi Musa, ayo ini coba ada laut ini, ayo kita saksikan, terus dipukul lautnya, yuk gak iso aku. Jadi mukjizat itu datangnya tiba-tiba yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Jadi keajaiban yang luar biasa yang bisa mengalahkan segala sesuatu di masa itu mukjizat. Hanya dimiliki oleh seorang Rasul saja. Nabi juga tidak mukjizat, karena tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalah. Jadi Allah menyatakan, katakan ya Rasul, sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Itu poinnya, Pak. Lanjut. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Sama ulangi lagi nih. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu? Yang memberitahukan kepadamu, terus bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman.
Ini pernyataan dari Allah, Bapak sekalian. Walaupun mukjizat itu datang, mereka yang hatinya keras tidak akan beriman. Karena itu di ayat ini disebutkan Bapak, menurut tafsirnya Ibnu Katsir ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal orang-orang musyrik. Mereka itu bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan segala kesungguhan. Sumpah itu temenan sumpah. Nek wong saiki ngono sumpah iku lek dianggap sungguh-sungguh niku dicampuri, Bapak. Demi Allah, ciker lho, keting ngono, Bapak. Saking napa nih? Untuk memantapkan apa? Sumpah itu. Gak selamat lho ngono barang. Untuk memantapkan sumpah. Tapi kalau orang zaman Rasulullah sumpahnya ya cukup dengan sumpah sungguh-sungguh yang disebutkan oleh ayat tadi. La in ja'athum ayatun, bahwa sungguh jika datang padamu, pada mereka itu suatu mukjizat. Ayatun itu tanda kekuasaan Allah. Ayatun itu tanda kekuasaan Allah. Kalau datang mukjizat atau tanda kekuasaan Allah, yang dimaksud itu gini, dengan niki ayatun tadi, dengan tanda mukjizat, tanda kekuasaan Allah. Dalam ayat ini ialah mukjizat yang dimaksud ayatun itu. Dan hal yang bertentangan dengan hukum alam. Ini mukjizat. Contoh ya, api itu membakar, hukum alam itu. Api itu membakar, tapi bisa tidak membakar kalau posisi waktu itu Bapak dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang Namrud membakar Ibrahim. Api itu pada umumnya membakar, tapi ternyata Nabi Ibrahim tidak terbakar. Karena apa? Allah yang mengatur. Allah berbicara kepada api, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah kamu, jadilah barda. Barda itu jadi gumpalan-gumpalan es. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Ya dingin Mbak Bu, Allah yang membuat api, terus Allah yang merintah api. Walaupun sifatnya api itu panas menurut pada umumnya, tapi melawan hukum alam. Kalau itu sudah dijatuhkan atau diterapkan kepada hambanya. Nyatanya Ibrahim seujung rambut saja tidak terbakar. Jadi ayat ini turun begini, berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah yang menuntut Nabi Muhammad SAW untuk mendatangkan mukjizat tertentu. Ini awalnya. Mereka itu bersumpah, sumpahnya dengan sumpah yang sangat keras, sangat sungguh-sungguh, bahwa jika mukjizat itu datang mereka pasti akan beriman. Kata mereka. Namun Bapak sekalian, sumpah itu bukan karena tulus ingin kebenaran, enggak, melainkan bentuk pembangkangan dan mencari-cari alasan. Dan itu sudah berulang-ulang sejak dahulu, Bang. Selama kehidupan manusia ini. Contohnya ya, umatnya Nabi Soleh minta, Soleh, kalau kamu seorang Nabi, seorang Rasul, coba sekarang batu ini, keluarkan unta dari batu ini. Ya menurut akal tidak cocok tuh, Bu.
Wong watu kok mengeluarkan unta. Unta itu keluar dari unta. Tapi watu diminta. Dari batu ini keluarkan unta. Kalau kamu bisa mengeluarkan unta dari batu ini, saya akan beriman. Ternyata Nabi Soleh berdoa kepada Allah. Ya Allah, umat saya ini minta supaya batu ini dikeluarkan unta. Mereka akan beriman ya Allah kalau batu ini mengeluarkan unta. Akhirnya diterima dengannya Nabi Soleh. Kumpulkan orang-orang, kumpulkan batu. Di batu besar itu, di gunung itu. Kemudian disuruh perhatian pada batu. Tolong perhatikan batu itu. Dari firman Allah, tolong perhatikan dari batu itu. Waktunya getar, gemuruh koyok gempa, rek. Batu ini pecah, tak. Batunya pecah. Setelah itu keluar untanya. Unta betina punya anak lagi. Jadi loro, unta betina punya anak. Keluar dari batu. Batu ini pecah. Orang-orang kaget, loh, bisa temen. Janjinya tadi, kalau kamu bisa mengeluarkan dari batu ini unta, saya akan beriman. Ternyata enggak. Zaman Nabi Soleh dulu, sebagian kecil mereka beriman, tapi sebagian besar menantang kepada Nabi Soleh. Hebat Soleh itu, ngoten. Sihirnya luar biasa, dianggap sihir. Padahal di ayat itu disebutkan begini, di surat 26 ya. Di ayat ini Bapak. Nah ini, kadzabat samudul mursalin idh qala lahum aquhum sholihun ala tattaqun. Ayat 141 dan seterusnya. Sampai terjemahkan ya. Kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Mendustakan. Ayat 142. Ketika saudara mereka Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Soleh mengatakan ini ya, ayat 143. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Soleh mengajak mereka, fattaqullaha wa ati'un. Ayat 144. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Soleh mengatakan ini, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Ngomong akeh sampai umatnya Nabi Soleh itu Bapak sekalian itu bisa membuat gunung batu itu dipahat menjadi rumah. Jadi gunung batu itu dibolongi kayak ngeten iki. Jadi ruang tamu, ruang tidur, ruang masak, terus ada pintunya. Kalau keluar itu gunung dari batu. Kemudian tanahnya juga subur zaman Nabi Soleh waktu itu. Nabi Soleh meminta fattakullah wa ati'un, takwalah kamu kepada Allah, terus taatlah kamu kepadaku.
Jangan wala tutiu amrul musrifin, janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Napa jawaban mereka? Ayat 153. Qalu innama anta minal musakharin. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir. Seneni dianggap kena sihir Nabi Soleh. Terus omongannya mereka ngeten. Ayat 154. Ma anta illa basarun misluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shodiqin. Kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami. Oh niki lho. Kamu podo, awakmu podo mbak aku, gitu. Lanjut. Maka datangkanlah sesuatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar. Nah, minta mukjizat di sini yang dimaksud adalah unta. Di ayat lain begitu. Temenan metu dari Nabi Soleh ini. Qala hadhihi naqatul laha sirbu walakum sirbun yaumam ma'lum. Yaumim ma'lum. Niki. Soleh menjawab, ini seekor unta betina. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai giliran pula untuk mendapatkan air di hari yang tertentu. Ada sumur, Pak Bu. Sumur itu sedina diombe unta, bergelek-gelek diombe, diminum oleh unta, habis airnya itu. Penduduk yang mengandalkan sumur untuk minum itu kehabisan. Itu giliran hari yang digilir itu. Jadi kalau untanya minum air di sumur itu, air sumur itu habis. Orang-orang di daerah itu tidak bisa mengambil air di sumur itu, tapi mereka membawa wadah. Napa kalau bahasa Jawa itu betotong, Bapak. Napa? Betotong. Nggih. Nggawa wadah, Pak. Nah, ngambil susu unta itu, semua penduduk, Pak, tidak minum air, tapi meras susu unta itu, dan semua keluarganya bisa tercukupi minum dengan air susu unta. Hebat loh, Pak. Gak ada minum air biasa tapi dadi susu. Tapi gak minum air di sumur itu, karena air sumur itu diminum unta. Besok untanya tidak minum, air sumur itu diminum oleh penduduk. Jadi sedina ombe banyu putih, satu hari minum susu. Luar biasa Allah menyediakan aku. Sampai Nabi Soleh itu mengatakan begini, ayat 157. Sampai terjemahkan. Kemudian mereka membunuhnya. Ayat 156, ayat 156. Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar. Temenan, gak peduli dengan Nabi Soleh. Ayat 157. Kemudian mereka membunuhnya, lalu mereka menjadi menyesal. Di tengah sawah dikejar, kemudian namanya unta, Pak Bu, dikejar orang banyak ya. Akhirnya dapat jatuh, disembelih. Setelah disembelih, daging unta didumno nang kanca-kancane. Sudah dipesan kan misalnya, ojo diganggu unta ini. Kamu nanti kalau ganggu unta menyebabkan kamu ditimpa azab. Dibeleh, Pak Bu, disembelih. Karena agak cocok dengan unta tadi.
Setelah disembelih, hari pertama Pak Bu, hari pertama orang yang menyembelih dan orang yang diberi daging unta itu, dan orang yang setuju dengan penyembelihan unta itu, hari pertama itu mereka diberi wajah, badannya ini menjadi merah, badannya ini menjadi merah. Hari Jumat, besok hari Sabtu badannya berubah menjadi hitam. Besok hari Ahad badannya berubah menjadi kuning, dan itu sakit. Ayat 158 teman terjemahkan. Maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Akhirnya pada hari Ahad itu Pak Bu, ada mendung hitam gitu, dianggap oleh mereka Pak Bu, dianggap akan memberikan keteduhan, karena akan ada hujan yang diharap-harapkan. Ternyata enggak, suara petir Pak Bu dengan menggelegar sehingga satu umat itu mati Pak semuanya. Jadi sudah tersiksa dulu 3 hari, hari yang terakhir tersiksa mati karena petir semuanya umat, kecuali yang beriman, kecuali yang beriman pada Nabi Soleh, diselamatkan oleh Allah. Akhirnya umatin Nabi Soleh itu entek. Setelah itu Nabi Soleh mengatakan ini, saya sudah mengatakan kepadamu, tapi wis mati kabeh wonge wis mati kabeh. Cuman Nabi Soleh muni, aku sudah mengatakan kepadamu, kamu jangan mengganggu untanya dari Allah ini namanya unta mukjizat dari Allah. Kamu ganggu, sekarang jadinya seperti ini, nggak ada yang hidup ya Bu. Terus ditinggal oleh Nabi Soleh, pindah ke tempat yang lain. Soalnya umatin habis Pak Bu, pindah ke negara lain umat Nabi Soleh. Itu sejak dahulu seperti itu orang-orang itu. Lah yang mati-mati itu sekarang sudah mati Pak Bu, sudah di kuburan, mereka mendapat siksa. Dan siksa itu tidak pernah berhenti sejak Nabi Soleh dulu sampai sekarang, siksanya tidak pernah berhenti. Itu kalau sudah menentang Allah lewat Nabi, lewat Rasulnya. Nah, rupanya pada zaman Nabi Muhammad ini ngoten. Mereka itu bersumpah keras, jika mukjizat itu datang mereka pasti akan beriman. Namun sumpah itu Pak Bu, bukan tulus ikhlas karena kebenaran, melainkan bentuk pembangkangan dan mencari-cari alasan. Sikap mereka seperti apa? Sumpah yang tidak jujur. Mereka bersumpah atas nama Allah, ya sumpah temenan, wallah, ngoten sumpah. Itu sangat serius sumpahnya. Tapi hati mereka sudah menolak iman sejak awal. Sejak awal sudah menolak iman. Lalu yang kedua, mukjizat bukan penentu hidayah loh ya. Jangan berpikir oh lek ana mukjizat wong mesti oleh hidayah. Ndak. Bukan menentukan hidayah mukjizat itu. Allah menegaskan bahwa mukjizat itu sepenuhnya hak Allah, hak prerogatif Allah. Jadi ketika ada mukjizat, orang beriman silakan, gak beriman pun juga silakan. Banyak mukjizat yang datang dari para rasulnya, tapi mereka juga mengingkari. Contoh tadi yang seperti Nabi Soleh. Jadi mukjizat itu hak Allah, bukan alat tawar menawar. Boleh kon memberikan mukjizat, aku beriman, bukan tawar menawar, bukan.
untuk memaksa manusia supaya beriman. Ndak. Mukjizat itu bukan tawar menawar, Bapak. Allah peringatkan dengan peringatan halus. Allah menyampaikan di ayat tadi bahwa bahkan jika mukjizat itu datang, belum tentu mereka akan beriman kepada Rasulullah. Kenapa? Karena masalahnya bukan kurang bukti, bukan, tapi karena kerasnya hati. Karena kerasnya hati. Orang itu udah keras hati itu, masih Rasulullah enggak maunya mengharapkan mereka beriman, tapi ditegur oleh Allah, Bapak. Ditegur kali Allah. Oleh Allah itu negur turun ayat, Bapak. Kalau kita ditegur itu dikandani, rini ya ngono. Tapi kalau Allah menegur itu turun ayat dari langit kepada Rasulullah. Contoh ya, di surat Al-Baqarah surat 2 di ayat nih, ayat 75, Bapak. Allah menyatakan begini. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah summa yukarrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 75. Enggak. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Ya Rasul, kamu masih mengharapkan mereka tak? Mereka itu supaya beriman kepadamu. Kamu masih mengharapkan tak? Bahasa kula ngene, ojo mengharapkan ya Rasul. Makanya ayat ini muni ngaten, lanjut. Padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah. Ini di posisi yang lain, Pak Bu. Mereka mendengar firman Allah terus lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Itu orang Yahudi sudah difahami ayatnya, kemudian gak cocok, dirubah dengan kekuasaan, maka dirubah. Lanjut. Sedang mereka mengetahui, padahal mengetahui kalau itu ayat dari Allah, tapi dirubah di kitab Injil dan kitab Taurat. Mereka itu sudah memahami, mereka sudah mengetahui, tapi dirubah isinya untuk disampaikan kepada masyarakat khalayak banyak. Doktrin dari raja, Pak. Kalau raja yang bicara, semua manut. Semua manut, Pak Bu. Kamu harus begini, kalau enggak saya bunuh. Manut, Pak Bu. Sehingga perubahan kitab Taurat, perubahan kitab Injil itu sudah disengaja oleh mereka. Ya Rasul, mereka sudah tahu. Kamu masih mengharapkan tak keimanan mereka? Bahasa kula, Pak Bu. Kamu jangan mengharapkan keimanan mereka. Ngoten. Sama dengan ini tadi. Apakah kalau sudah mukjizat dari Rasul itu datang kemudian beriman? Enggak. Masalahnya bukan karena kurang bukti, bukan Rasulullah karena kurang bukti terus mereka tidak beriman, bukan, karena mereka keras hatinya. Hati itu kalau keras, Pak Bu. Nggih, kalau keras itu melebihi batu. Batu itu kan sudah keras ya. Itu melebihi batu, Pak Bu, hati kalau keras. Contoh ya. Di surat Al-Baqarah ini tadi. Di ayat 74.
Allah menyatakan ini, sama terjemahkan. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu. Loh, ini loh, hatinya manusia itu menjadi keras. Sudah ada tanda bukti, Pak Bu, dari Nabi Musa. Tapi hatinya seperti batu, Pak. Allah menyatakannya tadi. Bahkan lebih keras lagi. Loh, lek batu kerasnya kayak ngono. Hati manusia yang sudah keras itu lebih keras daripada batu. Terus digambarkan kali Allah ngeten. Hati kalau keras gitu. Bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Oh, niki Pak Bu. Batu itu masih keras Pak Bu. Dempetan ini. Air loh bisa mengalir lewat celah-celah batu itu. Kalau batunya pecah, tak begitu, airnya sampai bisa mengalir di celah-celah batu yang pecah tadi. Kalau batunya pecah, kalau tidak pecah di celah-celahnya masih dapat diairi, diliwati dengan air sekeras batu itu. Kemudian dan diantaranya sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Oh. Karena batunya terbelah, mata airnya atau airnya bisa bisa jalan di celah-celahnya itu. Tapi kalau hati manusia itu keras, lebih keras dari batu, Pak Bu. Semuanya tidak bisa masuk. Perkataan apapun tidak bisa masuk. Karena sudah keras hatinya. Lanjut. Dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Batu tuh yang keras tadi. Lu kalau turun dari atas, Pak Bu, turun ke gini, turun kok mesti ke bawah ya. Batu itu kalau turun itu menurut ayat karena batunya itu takut kepada Allah. Batu itu takut kepada Allah. Kalau dimasukkan ke hukum alam atau natural of law, ya turun mesti ke bawah. Tapi ketika turun itu disebut oleh Allah manusia apa tuh batu tadi itu takut kepada Allah, akhirnya meluncur ke bawah. Kalau hati manusia kalau sudah keras tidak bisa begitu, bergerak itu tidak bisa. Kalau sudah keras dia tetap berpegang pada kebiasaan nenek moyangnya, gak bisa ditekuk-tekuk ke sana kemari. Di akhir ayat wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Sekeras hati manusia itu yang lebih keras daripada batu, apa yang dilakukan itu semuanya tidak lengah dari pantauan Allah, dan besok akan bertemu, dikabarkan oleh Allah atas perbuatannya, kerasnya hati itu. Makanya di surat 31 Pak Bu, surat Luqman itu ada ayat begini. Ini gila. Di ayat 23 Allah menyatakan ini. Wa man kafara fala yahzunka kufruhu ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidatis sudur. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Ya Rasul, kalau mereka itu kafir ya Rasul, dengan kekafiran mereka itu jangan susah. Dengan kekafiran mereka itu gak usah susah kamu. Kenapa?
Allah berpesan seperti itu? Lanjut ayat. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Urusannya nanti di mereka itu kembali kepada saya ya Rasul, bukan kepada kamu. Makanya kalau mereka kafir, kamu jangan susah. Mereka akan kembali ke saya semuanya. Terus? Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, setelah mati diberitahukan oleh Allah, kilo biar pekerjaanmu, kilo kon biar menentang Allah. Ini dulu kamu batu apa? Hatimu sekeras batu, lebih keras dari batu. Sehingga tidak bisa ditembus dengan ucapan, tidak bisa ditembus dengan keyakinan. Ditunjukkan oleh Allah. Itu namanya peristiwa hisab. Innallaha alimum bidatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi isi hati kita ini dipantau oleh Allah, tidak ada yang lepas. Jadi intinya begini, keyakinan ketidakimanan mereka itu bukan karena kurang tanda kepada Rasulullah, tapi karena sikap batin mereka itu sendiri yang tidak bisa menerima keimanan yang dibawa oleh Rasulullah itu. Nah, kemudian di ayat tadi disebutkan gini, layu minun nabiha, mereka benar-benar akan beriman kepadanya. Sumpahnya tadi, kalau kamu bisa membuktikan mengeluarkan mukjizat Muhammad, saya akan benar-benar beriman kepadamu. Jadi disinggung oleh Allah, mereka benar-benar akan beriman kepadanya. Maunya begini, mereka benar-benar akan percaya kepadanya, kepada Muhammad baru. Kalau Muhammad bisa mengeluarkan mukjizat sebagaimana dulu. Makanya di sini Allah menyatakan, "Kul, sampaikan ya Rasul, innamal ayatu indallahi." Sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah, bukan saya. Aku gak bisa ngetono mukjizat. Muni yang ngono. Memang mukjizat itu kan dari Allah, Bapak. Artinya begini, katakanlah hai Rasul kepada mereka yang meminta kepadamu agar diturunkan mukjizat kepadamu dengan permintaan yang bernadakan kekufuran itu ya Rasul, sampaikan padanya. Dan tantangan bukan minta karena ingin mendapatkan hidayah dan petunjuk. Bahkan sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanyalah bergantung pada Allah. Kalau Allah tidak memberikan, urusan Allah, Pak Bu. Wongku iman atau tidak, gak ada mukjizat bisa saja. Gak ada, kalau tak mesti tak kayak mukjizat, terus orangnya mesti beriman. Ya ndak tau. Karena itu beriman bukan tergantung dari mukjizat. Jika Allah menghendakinya, niscaya Dia akan memperlihatkan kepada kalian. Sampaikan ya Rasul. Artinya, jika Dia menghendaki selainnya, Allah tidak akan menurunkannya dan membiarkan kalian. Jadi mukjizat itu milik Allah, gak bisa dipaksakan. Ada hadis panjang Pak Bu. Niki ya artinya ngeten. Mereka itu mengatakan, "Hei Muhammad, engkau telah menceritakan kepada kami bahwa Musa mempunyai tongkat yang dapat dipukulkan kepada batu, lalu memancarkan dari batu itu mata air sebanyak 12 mata air." Mukjizatnya Nabi Musa kan begitu ya. Ini loh contohnya di surat Al-Baqarah, ini surat 2 di ayat 61 itu sebutkan gini loh. Ini loh.
Sampeyan terjemahkan itu. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Ini ndukure mawon niki. Ayat 60. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Kaumnya minta air, Musa berdoa pada Allah, ya Allah, kaumku minta air. Di sini nggak ada air, ya Allah, mohon diberi air. Apa kata Allah? Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Oh, tongkatnya dimukul watu. Watu gede Pak Bu. Dipukul ngene, tok. Batunya dipukul sampai kayu, tok, kayu tongkatnya. Lanjut. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Oh, metu banyu bayur dari tanah itu. 12 tempat Pak Bu. Di sana, jaraknya jauh-jauh nih. 12 tempat. Keluarga Yakub itu dari istri pertama itu jumlahnya 10. Dari istri kedua itu dapat 2. Berapa jumlahnya? 10 dengan 2 12. Dari istri kedua itu yang muncul nabi, namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dari istri yang kedua. Dari istri yang pertama 10 itu yaiku sing nyemplungno sumur biyen. Nabi Yusuf niku. Nah, Bapak Ibu sekalian, jumlahnya 12. Itu berkembang menjadi satu umat, satu suku, Bang. Jenenge suku keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu diberi julukan Israel. Anak turunnya jenenge Bani Israel. Jumlah yang banyak itu dari 12 itu, dari 12 keturunan tadi, itu jumlahnya banyak. Jadi keturunan A ngono ya wis Bani A, keturunan B Bani B, keturunan C Bani C, ngoten lho. Begitu dipukul keluar 12 mata air. Lanjut. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi suku A seru gone nok kono, suku B nok kono, suku C sama 12 itu. Musa cukup memukul batu dengan tongkatnya. Ini diceritakno oleh Rasulullah. Diceritakno nanggone wong kafir Quraisy, wong musyrik Quraisy. Mereka menuntut, kalau kamu cerita dulu Nabi Musa itu bisa memukul batu memancarkan air 12 jumlahnya, dan engkau telah ceritakan juga pada kami Nabi Isa itu dapat menghidupkan orang mati. Kan ada ayatnya itu ya. Contohnya ini di surat 3 surat Ali Imran di ayat 49 itu sebutkan gini Bang. Ini gila. Nabi Isa itu ngomong nang umat ngeten. Amin. Terjemahkan. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka. Nah, Nabi Isa ngomong ngeten. Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa sesuatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Satu, yaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung. Kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Jadi Nabi Isa niku nggawe burung teko tanah ini kayak cucuk ini. Terus dijebul, dengan izin Allah. Miber burungnya Bapak. Mukjizat niku. Bukan Nabi Isa sendiri. Nomor loro.
Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Dari lahir buta matanya, diusap ini, seret, dengan izin Allah sembuh waktu itu, gak dioperasi. Lanjut. Dan orang yang berpenyakit sopak. Penyakit sopak niku penyakit pelagra, penyakit merotoli, Pak Bu. Kalau bahasa sekarang itu apa? Penyakit apa itu? Lepra. Itu sembuh saat nalika. Terus, dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nah, di sini ayat ini diceritakan oleh Rasulullah. Nabi Isa itu juga bisa menghidupkan orang mati. Dituntut oleh mereka. Kamu cerita wahai Muhammad, cerita Isa dapat menghidupkan orang mati. Dan engkau telah bercerita kepada kami bahwa Samud mempunyai unta, maksudnya unta Nabi Soleh tadi. Maka sekarang datangkanlah kepada kami sebagian dari mukjizat-mukjizat itu olehmu agar kami dapat percaya kepadamu. Kalau nabi-nabi dulu ada mukjizatnya begitu. Nah sekarang kamu, saya minta supaya mengeluarkan mukjizat. Rasulullah bersabda gitu. Hal apakah yang kalian inginkan agar aku datangkan kepada kalian? Kamu nuntut nang aku, maunya kamu nuntut saya itu kalau saya bisa melakukan. Terus untuk apa? Terus Rasulullah gitu. Mereka menjawab gini. Engkau agar aku datangkan kepada kalian. Mereka menjawab gini. Engkau jadikan buat kami bukit Sofa ini menjadi emas. Ada bukit Sofa, ada bukit Marwah, Pak. Jadikan jadi emas bukit Sofa itu. Rasulullah bersabda, jika aku dapat melakukannya, apakah kalian mau percaya beriman kepadaku? Harapan Rasulullah masih ada, Bapak. Harapan Rasulullah, tapi kan dicegah oleh Allah. Kamu, bahasa kita, Pak, kamu jangan mengharapkan, bahasa Jawa jangan menjagakan. Ojo nopo, ojo jagakno. Oke. Kalau mereka itu beriman terus kamu saya beri wahyu mukjizat kemudian mereka beriman, jangan. Memang permintaan mereka ini macam-macam, Mbak Bu, sejak dahulu. Contoh nih ya, permintaan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah niku dikisahkan oleh Allah di surat 17 ayat 90 sampai 93. Sampai terjemahkan ini. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Bagaimana Rasulullah akan bisa memancarkan mata air dari bumi, Pak? Wong kota Mekah itu kering kerontan, Pak. Ya boleh ngetokno. Wong daerah Mekah ini loh seperti ini, Pak. Seperti ini. Oh, ini gila. Ini misalkan daerah di kota Mekah ya. Di kota Mekah ini. Kita ambil satu saja, Bapak. Misalkan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Mereka itu meminta supaya daerah Arafah itu memancarkan air. Daerah itu kayak gini, loh. Kalau ini, loh ada tumbuh-tumbuhannya. Ini masih baru, Pak Bu, tahun sekarang saja. Ini aja namanya tumbuhan Soekarno. Karena apa? Usulannya Pak Soekarno waktu haji. Daerah yang kering kerontang itu
diusulkan oleh Pak Soekarno kepada raja, karena ini tempatnya orang wukuf, tolong ditanami tumbuhan supaya orang tidak panas. Tumbuhan itu diberi oleh Pak Soekarno, namanya tumbuhan akasia. Tahu? Akasia ya. Yang di jalan-jalan. Tanahnya diambil dari Indonesia, diambil dari Malaysia, impor tanahnya, yang bisa menyuburkan tanah ini. Akhirnya sekarang ini tumbuh seperti ini. Tapi di tempat yang lain yang aslinya begini, Bapak. Bagaimana air bisa mancar dari sini? Padahal mereka meminta, Muhammad, aku baru akan percaya kepadamu kalau kamu bisa memancarkan air dari tanah Mekah ini. Ya gak mungkin loh. Kalau Allah memungkinkan memberikan mukjizat, bisa enggak? Bisa. Bisa. Apa yang enggak bisa? Tanah ini lo tanah, bukan tanah, batu ini, Bapak. Batu. Saya kesini jam 9 siang, nggak kuat sudah. Panasnya itu sudah nggak kuat. Ini, Bapak. Karena sudah batu-batu seperti ini. Atau di tempat yang lain. Oke. Contohnya di tempat yang lain ini. Misalkan di Gua Hiro nih, kan ya daerah pegunungan ya, daerah pegunungan. Kalau dari atas Gua Hiro itu kelihatan seperti ini, ini rumah-rumah orang, gak ada tumbuhannya sama sekali. Tapi orang ini bisa hidup karena negara Arab itu negara kaya, menyuling air dari laut untuk mandi itu. Oke. Sedangkan untuk yang minum itu mengambil dari air Zam-Zam. Nah, di sini ada gua yang dulu Rasulullah itu berada di sini. Dari atas ini, Bapak. Ini berupa gua, batu-batu yang ditumpuk seperti ini. Tapi yang numpuk bukan Rasul, Bapak. Ya sudah sejak itu sudah ditumpuk oleh Allah, ditempati Rasulullah. Lalu Rasulullah mendapatkan wahyu dari gua tersebut. Nah, Bapak sekalian, gak mungkin Rasulullah akan mengeluarkan kecuali mukjizat Allah, dan itu tidak bisa dipaksakan, Bapak. Makanya di ayat ini tadi itu disebutkan nih, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami. Nomor 2, atau kamu mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu kami alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya. Gak mungkin, Mbak Bu, daerah yang keras seperti itu. Oke. Atau ayat 92, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Kalau saiki langit dijatuhkan oleh Allah berkeping-keping, ya mati wong, Mbak Bu. Rasulullah sendiri ya mati pisan. Juga mungkin, Mbak Bu. Atau mendatangkan malaikat. Kalau kita didatangi malaikat, selesai, Mbak Bu. Kalau malaikat Israil teko nawe dhewe, selesai ya dhewe. Meneh digotong kancane. Oke. Ayat 93. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas. Ono sing dijaluk. Jadi masyarakat sana itu seperti itu dulu, Pak Bu. Kayak sekarang sudah
mereka sudah beriman semuanya, sudah ada batasan Pak Bu. Nggih. Pintu gerbang. Setiap kendaraan yang masuk didelok KTP-nya Pak Bu. Agamanya apa? Kalau agamanya Kristen tidak boleh masuk. Yang boleh masuk agama Islam. Bah wongi salat, bah gak salat oleh mlebu. Ono wong Islam nyolongan ya ono Pak Bu. Oh nyatane ten ngene Ka'bah itu banyak orang yang kena apa ini dicolong tasnya oleh orang, disilat. Dulu pernah jamaah saya ketika saya menjadi pengantar haji, ketua kloter, orang perempuan duwe sangune lho kok Indonesia ini kan disangoni 4.500 real. 1.500 real. Itu kalau diuangkan Pak Bu, itu lebih dari 4.500.000, lebih dari 4.500.000. Lah wong wedok iku duwe kuwatir ilang. Gawa mbek tase ngene. Tawaf. Diselek mbek wong, seret, duwe dijukuk kabeh. Entek Pak Bu. Duit 4 juta lebih. Sekitar 5,5 juta lah. Habis, tinggal surat-suratnya saja. Akhirnya nangis Pak Bu. Terus saya umumkan, ini saudara kita ini ada yang kehilangan uangnya. Habis yang uang itu dari Surabaya yang diberikan 1.500 real itu. Akhirnya urunan Pak Bu. Ono sing 5 real, ono sing 2 real, ono sing 10 real. Sak kloter jumlahe wong 500 per orang urunan. Akhirnya duit balik. Nah, itu contoh Pak Bu. Ketoke nek kono iku walaupun orang kafir ndak boleh masuk. KTP-nya KTP Islam, tapi ono sing nyolongan ya. Gak kabeh Islam niku sing taat ngoten mboten. Tergantung dari manusianya. Makanya mohon hati-hati. Wah, itu perjuangan Rasulullah Pak Bu. Sampai mereka itu bersumpah kepingin saya akan mengikuti kamu Muhammad kalau kamu menunjukkan mukjizat sebagaimana para nabi-nabi dahulu, rasul dahulu. Pun, sampean ada yang bertanya? Barangkali ada yang belum jelas. Ada yang tanya Pak Bu? Nggak ada. Kalau nggak ada, kajian kita di surat 6 di ayat 109. Jadi surat 6 di ayat 109. Saya ulangi lagi supaya kita tahu. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'athum ayatun la yu'minunna biha kul innama ayatu indallahi wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Sampai ulangi lagi terjemahannya. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Menurut mereka, Rasulullah dikandani oleh Allah. Katakan ya Rasul, sesungguhnya mukjizat itu hanya berada di sisi Allah. Milik Allah mukjizat itu. Terus, dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang mereka tidak akan beriman? Apakah yang memberitahu? Yang memberitahukan kepadamu? Apakah yang memberitahukan kepadamu apabila mukjizat datang terus mereka tidak akan beriman? Enggak. Jadi
orang beriman itu bukan karena mukjizat dan bukan karena yang lain. Hidayah Allah itu datang karena orang mencari hidayah. Yes, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga keimanan kita ini keimanan yang teguh, yang kuat, dan kita diberi oleh Allah pada akhirnya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.